Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1701 sampai bab 1710. Dan setelah itu, Gerlat dan yang lainnya berbalik dan pergi. Sebelum pergi, wanita itu menggenggam koin emas di tangannya dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Mereka tiba di tujuan akhir mereka malam itu, dan setelah beberapa pencarian, mereka menemukan hotel yang cocok untuk bermalam. Semua orang mulai bersantai setelah mereka selesai membongkar karena mereka berlima akan berbagi kamar malam ini. Meskipun Rai telah duduk di salah satu tempat tidur pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sejujurnya, Tuan Crawford, saya yakin kita harus meninggalkan kota Dragonblood sesegera mungkin. Mengingat hal ini, kemungkinan besar persatuan Hulkroik akan membalas dendam terhadap kami setelah kami melakukan tindakan ini. Meskipun persatuan Hulkroik memiliki kekuatan politik dan militer yang luar biasa di Dragonblood City, itu hanya mengikuti bahwa mereka akan segera menemukan bahwa 4 murid mereka telah dibantai, dan inilah mengapa Rai sangat khawatir. Setelah mengerti bahwa akan tidak menguntungkan bagi mereka untuk tetap berada di wilayah musuh terlalu lama, Geralt mengangguk ketika dia berkata, "Aku mengerti alasanmu. Itu akan baik-baik saja, kami hanya akan duduk di sini malam ini dan meninggalkan kota besok pagi." Geralt sendiri tidak ingin mencurahkan banyak waktu dan energi untuk Hulkroik Union. Tidak ada keraguan bahwa terikat dengan kelompok itu hanya akan memperlambatnya dalam misinya yang sangat penting. Berdasarkan apa yang dinyatakan sebelumnya, semakin cepat mereka bisa berangkat dari tempat ini, semakin baik peluang mereka untuk menghindari masalah. Pada saat itu, suara pecahan kaca bisa terdengar di dalam tempat persembunyian Hulkroik Union. Itu karena seorang penonton yang bersorak-sorai harimau yang melemparkan cangkir teh ke tanah, menyebabkan suara yang bagus. Master of the Hulkroik Union Tiger Liefeld akhirnya memecahkan cangkirnya di atas panggung. Sambil merengut pada pecahan tembikar yang berserakan di lantai, harimau itu mengaum dengan ganas sambil mengutuk. Beraninya mereka membunuh 4 saudaraku dari persatuan yang sama. Saya tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja jika itu adalah hal terakhir yang saya lakukan. Menurut apa yang kami temukan, orang yang mengawasi kematian orang-orang kami kemungkinan lebih muda. Dia ditemani oleh 4 petualang lainnya juga. Dan menurut apa yang aku dengar, mereka seharusnya masih berada di Dragonblood City. Jawab Suyo Curtis, pria berkerudung yang menyebut dirinya Suyo sebelumnya, sambil menatap Tiger. Gelarnya adalah Master of the Hulkroik Union, Master kedua. Pada saat itu, Tiger mulai menggeram dan berkata, "Ini masuk akal. Mulai kirim orang-orang kita segera untuk mencari setiap sudut dan celah kota Dragonblood. Siapapun yang bertanggung jawab untuk ini harus dibawa ke pengadilan. Hidup atau mati, tidak ada yang lolos dengan bermain-main dengan Hulk Union dan lolos begitu saja. Belum lagi orang-orang dari persatuan Hulkocho. Tidak ada seorang pun di kota yang pernah mencoba membuat mereka marah. Sekarang 4 murid serikat telah dibunuh. Rasanya seolah-olah tantangan langsung terhadap otoritas telah dikeluarkan, setidaknya untuk Tiger. Itu pasti memberikan penjelasan mengapa dia begitu marah. Suyo tidak menemukan masalah dengan perintah Tiger, namun bisa jadi kasusnya adalah sesuatu yang lain sama sekali. Mengetahui lebih baik daripada menimbulkan murka Tiger lagi, dia dengan bijak menahan lidahnya. Saat dia meninggalkan aula, dia memperlakukannya dengan sangat hormat dengan terlebih dahulu mengumumkan kepergiannya. Bahkan di malam hari, malam itu pasti akan membingungkan dan menjengkelkan. Hari berikutnya, Suyo mengumpulkan beberapa anggota serikat pekerja yang dia pekerjakan dan kemudian memimpin mereka semua dalam tur kota Dragonblood. Sambil menunggang kuda, para lelaki itu mulai menggeledah harta setiap rumah tangga dari atap hingga ke ruang bawah tanah, dengan atau tanpa izin dari penghuni yang tinggal di sana. Di tengah kekacauan, tidak hanya penduduk kota tetapi semua warga wilayah terkena dampaknya. Di antara individu-individu yang ditemukan di luar kota, orang-orang yang bukan warga Hulkroik Union diinterogasi dan diperlakukan dengan kejam. Tidak peduli apa, mereka akan melacak Geralt dan kelompoknya, terlepas dari situasinya. Ini, seperti yang mungkin sudah Anda duga, adalah taktik yang gagal, karena Geralt dan yang lainnya, yang sudah tertidur di kamar mereka, akibatnya terbangun.
Setelah mengintip keluar jendela, Rai menemukan sekelompok orang menatap keluar, yang dia tafsirkan sebagai mereka yang tertarik pada lingkungan sekitar. Geralt memperhatikan betapa pucatnya Rai, dan ini mendorongnya untuk bertanya, "Ada apa?" Ini adalah orang-orang dari Persatuan Hulkeroik. Berdasarkan hal di atas, kemungkinan besar mereka datang untuk Anda," kata Rai sambil berbalik menghadap Geralt. "Apakah begitu? Dan kemudian, haruskah kita melakukan sesuatu yang berbeda sekarang?" Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat kekhawatiran Nori ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Sungguh luar biasa bahwa Hulkeroik Union akan bertindak begitu cepat. Geralt kemudian menurut setelah jeda singkat. "Kemasi barang-barang Anda. Untuk saat ini, kita akan naik ke atap." Ketika yang lain mendengar ini, mereka dengan cepat mengikuti instruksi. Mereka berlima kemudian melompat ke atap dari jendela hotel tak lama kemudian. Rencananya sekarang adalah untuk berbaring dan melihat bagaimana situasinya berkembang. Ketika Suyo dan anak buahnya menerobos masuk ke hotel, hanya beberapa detik setelah mereka naik ke atap, Suyo mengetahui bahwa yang mereka cari ada di sini setelah menanyai pemilik hotel. Suyo segera mengarahkan pemilik hotel untuk membawa mereka ke kamar Geralt. Ketika Suyo tiba di pintu, dia membantingnya hingga terbuka dengan ledakan yang keras dan menyuruh anak buahnya untuk masuk. Namun, mereka segera menyadari bahwa ruangan itu kosong. Suyo mengangkat alis pada pemilik hotel sebelum menggeram. "Di mana mereka? Bukankah kamu mengatakan mereka akan bermalam di sini?" Aku, mereka semua akan tidur di kamar ini." "Mercurtis, saya yakinkan Anda bahwa tidak satu pun dari mereka meninggalkan melalui pintu depan. Tolong percaya padaku." Rengek pemilik hotel menatap Suyo dengan ketakutan. Melihat betapa ketakutannya pemilik hotel, Suyo tahu dia tidak akan berani mengatakan yang sebenarnya. Dia melihat keluar jendela yang terbuka setelah menyadarinya dan berseru, "Mereka pasti melarikan diri melalui jendela. Kita harus segera mengejar mereka." Dengan itu, Suyo dan anak buahnya berlari keluar dari hotel, berlari kencang di atas kuda mereka. Geralt dan kelompoknya, sayangnya, tidak pernah meninggalkan hotel. Mereka menghabiskan seluruh waktu di atap. Geralt dan yang lainnya turun dari atap dan masuk kembali ke kamar mereka melalui jendela setelah memastikan bahwa Suyo dan anak buahnya telah pergi. Mereka melihat pemilik hotel berdiri di sana dengan bingung begitu mereka masuk. Geralt diminta untuk berjalan ke pemilik hotel setelah terkejut melihatnya dalam keadaan ketakutan. Ketika pemilik hotel melihat dia mendekat, dia mundur beberapa langkah sebelum berlari ke sudut dan meringkuk, merintih, "Tolong Tuan. Tolong jangan bunuh aku. Aku tidak punya petunjuk. Membunuh. Saya tidak memikirkan hal seperti itu, bos. Saya baru saja mendekati Anda untuk memberitahu Anda untuk tidak memberitahu orang lain bahwa kami masih di sini. Juga, pertimbangkan ini. Anggap saja itu kompensasi ekstra." Geralt berkata sambil mengeluarkan segenggam koin emas dari sakunya dan menyerahkannya kepada pemilik hotel. "Tempat paling berbahaya biasanya paling aman, seperti kata pepatah. Dan itu memang benar sekarang. Karena Suyo dan anak buahnya telah menyerbu lokasi, tidak ada alasan bagi mereka untuk kembali." Dengan pemikiran itu, Geralt dan rekan-rekannya mungkin bisa tetap bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Bagaimanapun, begitu pemilik hotel menyadari bahwa Geralt tidak mengejar hidupnya, dia dengan senang hati menyetujui permintaannya. Geralt memberinya sejumlah besar uang yang cukup banyak menyegel kesepakatan sehingga dia tidak akan mempersulit Geralt dalam waktu dekat. Geralt dan kelompoknya bersembunyi di sana sepanjang hari setelah pemilik hotel pergi. Kelompok 5 berani meninggalkan hotel hanya setelah pergolakan mereda pada hari kedua. Namun, segera setelah mereka melakukannya, mereka disambut oleh suara wanita yang memanggil, "Penolong saya." Ketika kelompok itu berbalik menghadap ke sumber suara, mereka menyadari bahwa itu adalah wanita yang telah diselamatkan Geralt sehari sebelumnya. Geralt, dengan alis yang sedikit terangkat, bertanya, "Mengapa kamu masih di kota?" "Kesampingkan itu, dermawan. Aku tahu kamu dalam masalah. Dengan mengingat hal itu, saya mohon Anda untuk bergabung dengan saya." Dengan ekspresi serius di wajahnya, wanita itu menjawab, "Saya akan membawa Anda ke tempat yang aman di mana mereka tidak akan dapat menemukan Anda." Mereka semua tampaknya percaya padanya, saling bertukar pandang. Dengan pemikiran itu, kelompok 5 orang itu mulai mengikuti jejaknya. Seru seseorang setelah kelompok itu berjalan cukup lama. "Jika bukan Miss Zone, siapa itu?" Mereka berenam berhenti ketika mereka mendengar itu dan berbalik untuk melihat siapa yang mengatakannya. "Oh, ini kamu," kata narator. Dengan mendengus, wanita itu menjawab, "Untuk apa aku berhutang kesenangan ini?
tuan muda dari keluarga Uru. Jelas dari tanggapannya bahwa dia tidak memiliki kesan positif tentang pemuda itu. Geralt dan yang lainnya tidak kesulitan mencari tahu alasannya. Lagi pula, hanya butuh satu pandangan bagi mereka untuk menyadari bahwa dia adalah anak hedonis dengan orang tua kaya. Nama pemuda itu adalah Kuan Uru, dan dia adalah tuan muda keluarga Uru, seperti yang dikatakan wanita itu. The Urus terkenal karena kekuatan mereka, terutama di Dragonblood City. Kuan telah memasuki peringkat jiwa ketiga Sagerilem. Menurut pengamatan Geralt, menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Uru tidak dilebih-lebihkan. Oh, Nona Zon, jangan terlalu dingin. Bagaimanapun, saya mendengar kakak perempuan Anda kalah dalam kompetisi seni bela diri. Itu hanya menunjukkan betapa tidak kompetennya Zons. Mengingat Anda bahkan tidak memiliki keterampilan seni bela diri, saya kira aman untuk mengatakan bahwa Anda adalah anggota keluarga Anda yang paling memalukan. Sindir Kuan. Kata-katanya meneteskan penghinaan. Meilani Zon adalah nama asli wanita itu, dan dia adalah putri kedua keluarga Zon. Juno adalah nama saudara perempuannya, dan dia telah maju ke peringkat jiwa kedua alam sage. Meilani tidak memiliki keterampilan seni bela diri, seperti yang dikatakan Kuan. Akibatnya, keluarganya tidak pernah memiliki kesan positif tentang dia, dan saudara perempuannya selalu diprioritaskan daripada dia. Sepertinya kakakku sudah lama tidak memberimu pelajaran, karena kamu bebas menunggu hanya untuk mengejekku. Gerutu Meilani sambil memelototi individu arogan itu. Kuan menjawab dengan tawa. Kamu salah paham, Meilani. Mengapa saya mengolok-olok Anda? Tidak, aku di sini hanya untuk mencari tahu siapa yang mengalahkan kakak perempuanmu. Kalau saya kebetulan bertemu mereka di jalan, jika saya melakukannya, saya akan memastikan untuk memberi mereka pelajaran untuk menghormati saudara perempuan Anda. Geralt tidak bisa menahan tawa di kepalanya ketika dia melihat Kuan sesumbar begitu berani. Betapa naif dan lucunya seseorang yang hanya berada di peringkat jiwa ketiga Sagerilem yang begitu arogan. Bukankah benar kau tidak menarik kakiku? Meilani bertanya. Suasana hatinya berubah dari pemarah menjadi penasaran dalam sekejap. Anda bisa melihat roda gigi di kepala Meilani menggiling jika Anda cukup memperhatikan. Tentu saja, kata pembicara. Lagi pula, saya adalah orang yang menepati janji. Mereka sama saja sudah mati jika aku menangkap mereka. Saat dia menepuk dadanya di depan Meilani, Kuan menjawab dengan percaya diri. Meilani menoleh untuk melihat Geralt sejenak ketika dia mendengar itu. Yah, jika kamu berkata begitu, katanya akhirnya, kamu dapat menemukan orang yang kamu cari di sini. Kuan tertegun sejenak saat dia melihat Meilani menunjuk Geralt, memikirkan bahwa Geralt, yang penampilannya biasa-biasa saja, adalah pelakunya. Geralt sama terkejutnya dengan kebingungannya. Siapa kakak perempuannya? Dia bertanya-tanya. Jangan gunakan aku sebagai kambing hitam. Apakah kamu bercanda, Meilani? Seolah-olah pria kurus ini bisa mengalahkan adikmu. Sindir Kuan. Dengan jijik menatap Geralt sebelum mengembalikan pandangannya ke Meilani. Seolah-olah aku akan membuat lelucon tentang sesuatu yang begitu serius. Padahal, karena keraguan-raguanmu, aku ingin tahu apakah kamu hanya takut. Meilani diolok-olok. Kuan, yang naif seperti dia, langsung jatuh cinta pada umpan. Kuan menggerutu dengan marah sebelum menunjuk Geralt dan berteriak. Kamu dan aku, 1 lawan 1. Apakah Anda ingin menerima tantangan saya? Geralt bertanya. Dengan santai. Apakah kamu yakin? Tentu saja, kata pembicara. Kuan mencibir. Kecuali kamu terlalu ayam untuk menerima. Oh tidak. Aku hanya khawatir kamu akan kehilangan terlalu banyak untuk keinginanmu. Geralt menjawab dengan tenang dan percaya diri. Tetap saja, untuk berpikir Meilani akan menyebabkan masalah baginya. Dengan segala sesuatunya yang berjalan, dia tidak akan dapat dengan mudah keluar dari ini. Meilani diam-diam mengedipkan mata pada Geralt sebelum berbisik. Tolong beri dia pelajaran untukku, Geralt. Sebelum Geralt bisa mengatakan apa-apa lagi, orang ini selalu menggangguku. Tolong terima permintaan maafku karena mengingatkanmu bahwa aku bukan penjahat bayaranmu. Saya minta maaf jika saya membuatnya terdengar seperti itu. Tapi tolong bantu saya. Jangan khawatir. Jika terjadi kesalahan, saya akan bertanggung jawab penuh. Pinta Meilani membuat pupi ais. Geralt hanya bisa menghela nafas saat dia menyetujui permintaannya setelah mendengar itu. Hei, nak, kamu harus menipu untuk mengalahkan Juno, kan? Anda tidak bisa menjatuhkannya dengan cara lain. Dengan mengingat hal itu, saya harap Anda siap untuk pukulan yang bagus. Sindir Kuan. Dengan percaya diri menunjuk Geralt. Kuan berlari ke arah Geralt sebelum Geralt bahkan bisa merespons. Kuan,
di sisi lain, sangat lambat, dan Geralt tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Kuan mungkin setengah secepat Meilani, yang bahkan belum pernah berlatih seni bela diri. Geralt merasa menghina bahkan untuk bergerak pada pemuda sombong sekarang karena dia telah melihat tingkat kekuatan Kuan yang luar biasa. Meski begitu, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia masih harus mengalahkan Kuan pada akhirnya. Geralt tidak menentang bersenang-senang dengan Kuan terlebih dahulu sebelum mengalahkannya, bahkan jika dia merasa kasihan pada yang lemah. Geralt, di sisi lain, dengan mudah menghindari pukulan Kuan dengan bergerak sedikit ke samping. Kuan membalas dengan serangan mencakar segera setelah dia menyadari serangannya meleset. Secara alami, Geralt bereaksi dengan cepat, mengangkat tangannya untuk memblokir serangan Kuan. Geralt sedikit terkejut ketika serangan Kuan berhasil merobek lengan baju Geralt hingga hancur. Serangan itu tampaknya adalah cakar naga setelah diperiksa lebih dekat. Kuan, misalnya, bisa menggunakan teknik itu. Tidak buruk, kamu sudah menguasai serangan cakar naga. Selamat. Geralt mundur selangkah dan tersenyum jahat pada Kuan saat dia berkata, sekarang semuanya menjadi sedikit menarik. Jadi, nak, ini adalah batas kekuatanmu. Ya Tuhan, Kuan, masih penuh percaya diri, mengejek. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa menjatuhkan Juno. Geralt, bagaimanapun, tidak punya cara untuk melawannya. Meilani, di sisi lain, benar-benar menyadari pikiran Geralt. Dia tahu bahwa Geralt hanya bermain-main dengan Kuan dari tempat dia berdiri di samping. Menggunakan keterampilan yang sebenarnya pada Kuan akan membuang-buang energi mengingat kekuatan Geralt. Kamu bahkan belum mengalahkanku, seru narator. Tidakkah menurutmu sedikit tidak tahu malu menjadi terlalu percaya diri sampai kamu melakukannya? Geralt membalas. Bahkan tidak melihat gunanya marah pada orang yang begitu lemah. Hah, kata pembicara. Baiklah kalau begitu, Kuan berseru. Inilah pukulan terakhirmu. Sebelum melompat dan menendang wajah Geralt. Geralt yang tenang. Di sisi lain, hanya menendang pemuda yang masuk ke samping. Kuan mendapati dirinya terbang beberapa puluh kaki jauhnya setelah gagal memblokir serangan tepat waktu. Kuan menghantam tanah dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak dapat menemukan energi untuk merangkak kembali. Itu menunjukkan betapa efektifnya tendangan sederhana Geralt. Ketika Meilani melihat Kuan dihancurkan seperti itu, dia tidak bisa menahan senyum. Baginya, dia akhirnya menuai hasil jerih payahnya, dan dia pantas menerima semua yang telah terjadi padanya. Bagaimanapun, dia tidak peduli tentang apa yang terjadi di sebelahnya. Meilani kemudian membawa Geralt dan yang lainnya pergi dari sana, mengingat hal ini. Kuan, yang pingsan karena rasa sakit, perlahan-lahan sadar kembali tidak lama setelah mereka pergi. Ketika dia merangkak berlutut, dia segera meletakkan tangannya di dadanya karena dia kesakitan luar biasa. Dia tampaknya menderita luka dalam. Dia segera menyadari bahwa Meilani dan Geralt tidak bisa ditemukan ketika dia melihat sekeliling. Kuan tidak dapat tetap sadar karena gelombang rasa sakit yang luar biasa, dan dia akhirnya jatuh ke tanah, benar-benar kehabisan energi. Geralt dan kelompoknya tiba di rumah keluarga Zone tak lama setelah itu, dikawal oleh Meilani. Geralt, aku tidak percaya betapa kejamnya kamu sebelumnya. Anda bisa dengan jelas membawanya keluar lebih cepat, tetapi Anda bersikeras untuk mempermalukannya terlebih dahulu. Meilani digoda. Permisi, Tuan Putri, kaulah yang menempatkanku dalam situasi itu sejak awal. Saya tidak bisa membatalkan duel begitu saja dalam hitungan detik. Juga, saat kita sedang membicarakan masalah ini, jangan pernah gunakan aku untuk menyelesaikan sesuatu. Geralt menggerutu dengan canggung. Dia menekankan hal ini agar Meilani tidak terus melakukan hal yang sama. Lagi pula, jika dia terus menggunakan dia seperti dulu, Geralt yakin itu tidak akan lama sebelum dia mendaratkannya dalam situasi yang lebih merepotkan. Dia sekarang memiliki Kuan sebagai musuh selain Hulkroik Union. Geralt hanya dihadapkan dengan satu masalah demi satu. Bagaimanapun, ketika Meilani mendengar itu, dia dengan cepat mengangguk sebelum menjawab, mengerti. Jangan khawatir, saya hanya mencari cara untuk menyingkirkannya lebih cepat. Aku berjanji tidak akan ada kesempatan lagi. Sejujurnya, dia sudah sangat senang karena Geralt setuju untuk membantunya mengajar Kuan pelajaran. Terlepas dari itu, sementara Geralt dan yang lainnya sekarang berada di rumah keluarga Zone, Kuan dengan cepat ditangkap oleh bawahannya. Setelah dibawa ke rumah keluarga Uru, jelas bahwa kemampuan seni bela diri Kuan telah disegel. Kuan tidak dapat bergerak sendiri karena fungsi motoriknya berantakan. Tiga pria tua mengenakan jubah panjang terlihat berdiri di sekitar tempat tidur Kuan di tengah malam beberapa hari kemudian. Karena duelnya dengan Geralt telah menghancurkannya, Kuan tetap di tempat tidur.
Fakta bahwa dia membutuhkan bantuan dari para pelayannya untuk melakukan bahkan tugas-tugas paling dasar sehari-hari, seperti minum, makan, dan bahkan pergi ke kamar mandi, sangat mempermalukannya. Meski begitu, Kuituru tidak segan-segan mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menyembuhkan anaknya. Dengan pemikiran itu, dia telah membayar sejumlah besar uang untuk mempekerjakan 3 orang tua dari Gunung Glenpawa, yang masing-masing memiliki kemampuan seni bela diri yang luar biasa, dengan harapan dapat membantu pemulihan putranya. Bagaimanapun, salah satu pria tua itu akhirnya berkata, kondisi Tuan Muda Uru benar-benar serius. Setelah duduk di samping Kuan beberapa saat untuk memeriksa kondisinya, Kuit, prihatin, bertanya, seberapa serius yang kita bicarakan di sini, Mer? Kuarles, seperti yang dikatakan Kuit, nama lelaki tua itu adalah Lidon Kuarles, dan dia telah naik ke peringkat ketiga Avatar Realm. Sangat, Master Uru, kata narator. Lagi pula, berdasarkan luka yang dia derita, aku sudah bisa mengatakan bahwa siapapun yang melakukan ini padanya adalah lawan yang tangguh. Serangan penyerang itu sengit dan menentukan, dan mengingat tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan yang tepat, saya khawatir tidak akan mudah untuk menyembuhkan Tuan Muda, jawab Lidon, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pasrah. Kuit tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika kemarahan melonjak melalui dirinya ketika dia mendengar itu. Yah, ini benar-benar ideal. Kuit tahu dia tidak akan bisa membalas dendam atas nama putranya sekarang karena dia tahu penyerangnya sangat kuat. Fakta bahwa Zones adalah satu-satunya saingan sejati Urus di Dragon Blood City tidak membantu. Dengan kondisi putranya, pertengkaran dengan Zones adalah hal terakhir yang dia butuhkan saat ini. Kuit, di sisi lain, telah memperhatikan pilihan kata-kata Lidon sebelumnya. Kau bilang menyembuhkannya akan sulit, dia bertanya, berharap ada hikmahnya. Namun, apakah ini berarti dia masih bisa disembuhkan? Mendengar itu, Lidon mengalihkan pandangannya ke Kuit sebelum perlahan mengangguk. Kamu benar, sementara menyembuhkan seseorang yang telah kehilangan keterampilan seni bela diri mereka sangat sulit sejak awal waktu, ada cara untuk melakukannya. Jika kita bisa mendapatkan obat rahasia kuno yang dikenal sebagai Gudegela, putramu pasti akan sembuh. Kuit menjelaskan, begitu Tuan Muda menelannya, dia pasti akan bisa mendapatkan kembali kemampuannya untuk menggunakan seni bela diri. Kuit bertanya dengan penuh semangat, dan bagaimana cara mendapatkan obat ini? Mendapatkan obat yang berharga seperti itu tidak akan pernah mudah. Yah, menurut legenda, Gudegela dapat ditemukan di dataran tinggi Treholem, di mana sungai-sungai besar saling bersilangan. Yang mengatakan, itu tidak mudah didapat. Sebagai buktinya, Gudegela hanya pernah berhasil diperoleh 2 kali dalam sejarah. Lidon menjawab, sementara mendengar itu mengecewakan. Lebih baik tidak memiliki obat sama sekali. Paling tidak, putranya memiliki kesempatan untuk berfungsi secara normal sekali lagi. Jangan khawatir, Tuan Kuarles. Kuit menyatakan, aku akan mendapatkan Gudegela dengan satu atau lain cara. Saat dia dengan percaya diri menatap Lidon. Baiklah kalau begitu, dalam nada itu, saya ingin tahu apakah orang yang melukai Tuan Muda Uru masih di kota Dragoblood. Kami mungkin juga membalas dendam pada putra Anda karena kami sudah di sini. Lidon menyatakan, Kuit telah melimpahi mereka dengan hadiah. Jadi setidaknya yang bisa mereka lakukan adalah membalas dendam atas nama putranya. Kuit jelas sangat senang ketika mendengar itu. Geral dan pagar betisnya berada dalam waktu yang buruk sekarang karena ketiganya telah memasuki gambar. Meskipun demikian, Kuit merasa terdorong untuk bertanya, apakah Anda yakin, Tuan Kuarles? Anda sendiri yang menyatakan bahwa anak itu sangat kuat. Lidon menjawab dengan tawa percaya diri dan berkata, jangan khawatir, dengan kemampuan gabungan kami bertiga pasti akan bisa mengalahkannya. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, kami akan pergi untuk membalas dendam atas nama Tuan Muda Uru. Sampai kita berpapasan lagi, ketiga pria tua itu telah melompat ke dalam bayang-bayang. Tujuan mereka adalah kediaman keluarga Uru, bahkan sebelum Kuit bisa merespons. Sementara itu, Geral dan Meilani sedang bersantai di taman belakang keluarga Uru. Meilani sendiri tampak senang bisa duduk dan berbicara dengan Geral dengan cara ini. Lagi pula, dia telah mengembangkan perasaan untuknya sejak dia menyelamatkannya. Bagaimanapun, Geral dan teman-temannya telah aman di rumah keluarga Zone sepanjang waktu, karena keluarga Meilani cukup kuat dan berpengaruh di Dragon Blood City. Tidak ada yang berani bertindak gegabah terhadap mereka karena mereka takut menyinggung Zones. Indra tajam Geral tiba-tiba mendeteksi pedang yang dilemparkan ke arah mereka saat Meilani terus berbicara dengan gembira.
Hati-hati, Geralt berseru saat dia menarik Meilani lebih dekat padanya, membiarkan mereka berdua menghindari pedang yang masuk. Keduanya menjadi tegang saat mereka menatap pedang yang telah bersarang di tanah. Saat memindai area tersebut, Geralt dan Meilani melihat 3 orang berjubah abu-abu melompati pagar dan mendarat tepat di depan mereka. Aku akan menghabisimu hari ini, nak, seru Lydon, memelototi Geralt. Siapa kamu sebenarnya? Saya tidak ingat pernah menyimpan dendam terhadap Anda. Geralt membalas, mengerutkan kening. Apa tujuanmu membunuhku? Potong omong kosong dan serahkan saja hidupmu. Ejek Lydon, tidak mau mengungkapkan identitas aslinya. Pergi cari tempat yang aman. Meilani Geralt berkata, aku akan berurusan dengan mereka. Meilani hanya mengangguk sebelum melarikan diri. Mengetahui bahwa tinggal di sini hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi Geralt karena dia tidak tahu seni bela diri apapun. Paling tidak, dia bisa mencari bantuan. Geralt mengembalikan pandangannya ke ketiga pria tua itu begitu dia yakin dia telah pergi. Dan dengan itu, pertarungan mereka dimulai. Menjadi semakin sulit bagi Geralt untuk menghadapi serangan gencar dari 3 orang yang sudah memasuki alam avatar. Dengan pemikiran itu, Geralt hanya bisa menunggu waktu dan mencari celah. Namun, 3 lawan 1 akhirnya menjadi terlalu berat baginya, dan Lydon mampu mendaratkan pukulan pada Geralt. Geralt terlempar ke belakang saat darah menyembur dari mulutnya saat terkena benturan. Geralt sangat menyadari bahwa serangan Lydon tidak diragukan lagi telah menyebabkan kerusakan besar pada pelindung pernapasan bagian dalam saat dia mendarat dengan keras di tanah. Tidak kusangka kamu telah berhasil memasuki alam avatar pada usiamu, nak. Lydon mencibir, menatap keadaan menyedihkan Geralt. Meskipun Anda adalah master seni bela diri sejati, Anda secara tidak sengaja telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Dengan mengatakan itu memalukan, tetapi hidupmu akan segera berakhir hari ini. Ketika Lydon mengatakan itu, dia bersungguh-sungguh. Lagi pula, hanya sedikit orang seusia Geralt yang bisa memasuki alam avatar. Mereka yang berhasil mencapai alam ini biasanya adalah para tetua yang telah berusaha keras dalam jangka waktu yang lama. Sayang sekali master seni bela diri ini harus meninggal. Lydon menepis pikiran itu dan mengangkat pedangnya, mengarahkannya ke Geralt. Geralt tahu dia hancur saat dia melihat itu. Dia hanya menutup matanya rapat-rapat dan menunggu kematian. Geralt tiba-tiba teringat tas sutra yang diberikan Sumeru hanya beberapa detik sebelum pedang itu menembus jantungnya. Dengan itu, dia mengambil tas sutra dan merobeknya. Tas itu segera melepaskan cahaya keemasan yang menerangi seluruh taman belakang setelah Geralt melakukannya. Lydon dan 2 tetua lainnya harus mundur sedikit karena mereka tidak bisa melihat apa-apa karena sangat menyilaukan. Hal berikutnya yang diketahui siapapun, sesosok tubuh melompat dari atap, dan mendarat di tengah-tengah kedua pihak. Lydon disambut oleh telapak tangan yang kuat dari sosok itu bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Geralt sangat gembira ketika dia melihat Lydon terbang mundur dan menyadari orang di depannya tidak lain adalah Sumeru. Geralt berteriak dengan suara gemetar, Master. Sebelum pingsan, Sumeru sangat marah ketika melihat murid kesayangannya dalam keadaan yang begitu mengerikan. Lydon melompat kembali ke posisi semula, memelototi Sumeru dan mengejek. Aku berasumsi kamu adalah tuan anak itu. Kami akan menyingkirkanmu dulu, karena kamu sudah memutuskan untuk masuk. Dengan mengatakan itu, mereka bertiga langsung menuju Sumeru. Sumeru, di sisi lain, tetap teguh pada posisinya. Sebaliknya, dia berdiri tak bergerak saat dia menghunus pedangnya dari sarungnya. Dia mencabut sisa pedangnya dalam sekejap mata, wajahnya tanpa ekspresi. Tebasan Sumeru begitu cepat sehingga Lydon dan anak buahnya lengah, hingga darah mulai menetes di leher mereka. Saat mereka menatap Sumeru, mata mereka melebar, dan mereka semua mencengkeram leher mereka sebelum jatuh tak bernyawa ke tanah. Tak satu pun dari mereka yang bisa memprediksi kekuatan Sumeru saat mereka terbaring di genangan darah yang tumbuh perlahan. Memikirkannya hanya butuh sepersekian detik untuk menghabisi mereka. Sumeru hanya menggeram pada ketiga mayat itu. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Saat itulah Meilani kembali ke tempat kejadian bersama Nori dan yang lainnya. Setelah menyadari bahwa Tuan Geralt telah membunuh 3 penyerang tua, Meilani langsung terkejut. Untuk berpikir bahwa dia sekuat ini, memiliki master yang begitu kuat, sekarang masuk akal mengapa Geralt bisa sekuat dia saat ini. Dengan cepat melepaskannya dan mengembalikan perhatiannya ke Geralt, Meilani kemudian bergegas menghampiri pemuda yang terluka itu sambil berteriak, Geralt. Panggil sekuat tenaga. Geralt sudah tidak sadarkan diri. Dengan 3 pria tua yang ditangani, Sumeru kemudian menyarungkan pedangnya sebelum menuju ke sisi Geralt dan memeriksa luka-lukanya. Struktur pernapasan bagian dalamnya berantakan.
Aku harus segera mengobatinya, kata Sumeru setelah memeriksa denyut nadi Geralt melalui pergelangan tangan pemuda itu. Setelah itu, dia mengangkat Geralt dalam pelukannya dan berlari di bawah bimbingan Meilani sampai ke kamar Geralt. Setelah meletakkan Geralt yang tidak sadarkan diri di tempat tidurnya, Sumeru kemudian berteriak, "Kalian semua, keluar! Jangan ganggu aku saat aku menyembuhkan lukanya." Meskipun Meilani ingin tinggal, pada akhirnya, dia dengan cepat menyerah mencoba untuk memprotes. Saat Meilani menutup pintu di belakangnya dan bersandar di sana berencana menunggu di sana sampai Tuan Geralt selesai menyembuhkannya, dia melihat ayahnya bergegas ke arahnya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Meilani?" tanya Yeurkin Zon dengan nada cemas. "3 orang kuat tiba-tiba menyerang kami, menyatakan bahwa mereka ingin membunuh Geralt. Sementara dia terluka parah. Untungnya dia masih hidup," jelas Meilani sambil menatap ayahnya. "Apa? Betapa tidak masuk akal untuk berpikir bahwa seseorang akan berani menyakiti dermawan keluarga kami, dan di dalam kediaman kami tidak kurang. Aku harus sampai ke dasar ini," geram Yeurkin. Sementara dia sangat marah. Prioritasnya sekarang adalah memastikan bahwa cedera Geralt berhasil disembuhkan. Meilani bahkan lebih cemas tentang itu daripada dia, dan dia benar-benar berharap bahwa Geralt akan baik-baik saja pada akhirnya. "Ngomong-ngomong, di mana Geralt, dan bagaimana kondisinya?" tanya Yeurkin sambil menatap putrinya. "Yah, Tuan Geralt sedang mengobati luka-lukanya," gumam Meilani sebelum menyeret ayahnya sedikit lebih jauh dari pintu. Mengangkat alis sedikit, Yeurkin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Ada apa? Meilani, kenapa sangat rahasia?" "Yah, begitu. Tuan Geralt sangat kuat. Dari seberapa bersih luka pada mayat, terbukti bahwa dia membunuh ketiga penyerang perkasa itu dengan satu tebasan," bisik Meilani sambil menatap ayahnya dengan bingung. "Dan, apakah itu sebabnya Anda menjadi sangat tertutup? Anakku, kamu, dari semua orang, harus tahu seberapa kuat Geralt." Dengan pemikiran itu, tuannya pasti lebih kuat darinya, jawab Yeurkin dengan nada tenang. Yeurkin telah melihat sekilas Sumeru sebelumnya ketika Dekan bergegas membawa Geralt ke kamarnya, dan bahkan sejak saat itu, dia sudah tahu bahwa Sumeru adalah orang yang luar biasa. Sekarang dia menyadari bahwa Sumeru adalah Tuan Geralt. Yeurkin dapat mengkonfirmasi asumsi itu. Baginya, Sumeru adalah tipe orang yang tidak akan mengambil tindakan jika orang lain bisa melakukannya. Lagi pula, satu gerakan dari Sumeru pasti akan memukau dunia. Jalan pikirannya terputus ketika dia mendengar Meilani bertanya, "Katakan, apakah menurutmu Tuan Geralt akan menganggapku sebagai muridnya juga, Ayah?" Mengangkat alis, Yeurkin kemudian membalas, seolah-olah dia akan melakukan itu. "Meilani, Anda tidak bisa hanya memintanya untuk menjadi tuan Anda. Selain itu, dia sudah memiliki Geralt sebagai muridnya. Apa yang membuatmu begitu yakin dia bahkan menginginkan yang lain?" Mendengar itu, Meilani langsung menutup mulutnya. Sementara dia sudah tahu bahwa menjadi murid Sumeru hampir tidak mungkin. Seorang gadis bisa bermimpi. Pada saat itu, mereka berdua mendengar pintu berderi terbuka. Berbalik menghadap suara itu, mereka melihat Sumeru keluar dari kamar Geralt. Ketika Yeurkin dan Meilani melihat ini, mereka berlari ke arahnya. "Tuan, bagaimana keadaan Geralt?" Dengan nada khawatir, Yeurkin bertanya. Untuk saat ini, dia baik-baik saja, tetapi dia harus beristirahat dengan baik selama beberapa hari ke depan. Jaga dia sampai saat itu. Sementara saya ingin tinggal, saya harus pergi sekarang untuk mengurus beberapa urusan, jawab Sumeru sebelum melompat dan menghilang hampir seketika. Terlepas dari kenyataan bahwa Sumeru tidak menentukan apa yang harus dia lakukan, Yeurkin dan putrinya merasa dia berencana untuk membalaskan dendam Geralt. Apapun masalahnya, mereka berdua berlari ke kamar Geralt untuk melihat bagaimana keadaannya. Mereka tidak bisa tidak khawatir ketika mereka duduk di samping tempat tidurnya, melihat betapa pucat dan lemahnya dia. Bagaimanapun, dia menderita luka dalam yang mengerikan. Perisai pernapasan internal Geralt telah berhasil diperbaiki oleh Sumeru. Dan satu-satunya kelemahan kecil dari insiden ini adalah dia membutuhkan beberapa hari untuk pulih sepenuhnya. Kuit terlihat duduk dengan gugup di rumah keluarga Uru beberapa saat kemudian, menunggu ketiga tetua kembali. Segera setelah itu, salah satu kepala pelayan keluarga masuk, dengan gugup berseru, "Ini buruk, Tuan. Ada masalah serius, bisakah Anda memberitahu saya apa itu?" Kuit membalas, tenang, saat dia memelototi kepala pelayan yang gelisah. "Master, Tuan Quarles dan dua tetua lainnya, mereka sudah mati." Gagap kepala pelayan yang gemetaran. Kuit tercengang. "Apa?" serunya. "Tiga pria tua itu sangat kuat.
Bagaimana Geralt bisa menghadapi mereka? Kuit, yang masih shock, diminta untuk bertanya. Apakah kamu benar-benar yakin akan hal itu? Tuan, aku bersumpah atas hidupku. Saya bisa menyaksikan mereka bertiga dipenggal dalam satu tebasan karena Anda menyuruh saya untuk mengawasi kemajuan mereka. Seru kepala pelayan yang ketakutan, mengingat apa yang dia lihat sebelumnya. Teror Kuit semakin kuat begitu dia mendengar itu. Jika si pembunuh ada di pihak Geralt, dia akan segera menemukan bahwa Kuit adalah dalang di balik segalanya. Ketika suara ledakan terdengar, pemikirannya terputus. Kuit dan kepala pelayannya hanya bisa menatap dengan mata terbelalak pada sosok yang baru saja muncul di hadapan mereka, nyaris tidak terjepit oleh pintu terbang. Kuit tersentak bangun dan segera berusaha memanggil pengawalnya, hanya untuk menemukan bahwa dia sangat memekakkan telinga. Baik Kuit dan kepala pelayan dengan cepat menyadari bahwa aliran darah sudah mengalir di leher mereka setelah meletakkan tangan mereka di leher mereka. Dan kemudian kedua pria itu mati, menjatuhkan diri ke genangan darah mereka sendiri. Sosok itu mengambil lompatan lagi sebelum menghilang tanpa jejak sekarang karena keduanya telah ditangani. Ketika Urus lainnya tiba di tempat kejadian, mereka bertemu dengan pemandangan Kuit dan tubuh kepala pelayan tergeletak di genangan darah mereka sendiri. Secara alami, ini menyebabkan banyak kekhawatiran di antara anggota keluarga Uru, dan wanita keluarga Uru bahkan pingsan. Itu adalah malam kekacauan dan kebingungan besar bagi Urus. Ketika Geralt bangun keesokan harinya, dia disambut oleh tuannya, yang duduk di samping tempat tidurnya dengan mata tertutup. Geralt menyadari seluruh tubuhnya sakit saat dia mencoba untuk berdiri. Dia bahkan tidak bisa duduk. Sumeru membuka matanya pada saat yang tepat. Ketika dia menyadari Geralt telah sadar kembali, dia tersenyum dan berkata, "Geralt, kamu sudah bangun, Tuan. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Saat ini, Anda hanya berurusan dengan beberapa cedera internal." Sumeru menjawab sebelum Geralt bahkan bisa menyelesaikan pertanyaannya. "Kamu akan menjadi bugar dalam waktu singkat jika kamu pulih dengan baik selama beberapa hari ke depan." Geralt terdiam ketika dia mendengar itu. Ketukan terdengar dari pintu kamarnya tak lama kemudian. Sumeru berjalan untuk membukanya dan melihat bahwa Meilani yang datang untuk mengantarkan sarapan Geralt. Meilani memasuki ruangan dan meletakkan sarapan Geralt di mejanya sebelum bertanya, "Bagaimana perasaanmu, Geralt?" Dengan nada prihatin, "Apa ada yang mengganggumu?" Geralt menjawab dengan tersenyum halus dan menggelengkan kepalanya sebelum dengan lemah menjawab, "Aku baik-baik saja, aku hanya perlu istirahat sebentar." Sumeru keluar dari kamar setelah melihat Meilani akan merawat Geralt. Meilani memanfaatkan kesempatan itu untuk berbisik. "Katakan, Geralt, aku punya kabar baik. Kemarin, tuan keluarga Uru dibunuh di rumahnya sendiri." Geralt tampak tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi tiba-tiba. "Juga, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi tuanmu pergi ke suatu tempat tadi malam untuk menghadiri sesuatu. Seperti yang dia katakan," Meilani menambahkan setelah jeda singkat. Geralt mengangkat alis dalam pikiran saat dia mempertimbangkan petunjuk jelas Meilani sebelum menjawab, "Kamu pikir tuanku yang melakukannya? Jika Anda membutuhkan bukti lagi, saya pergi ke tubuh Kuit hari ini." Meilani menjelaskan, luka di lehernya mirip dengan yang ada pada 3 tetua yang dibunuh tuanmu kemarin. Ketika Geralt mendengar ini, dia berpikir dalam hati, jika apa yang dia katakan itu benar, maka saya kira tuan telah membalas saya. Yah, bagaimanapun juga, Geralt, tidak perlu khawatir. Lagi pula, para Urus tampaknya tidak menyadari bahwa tuanmu yang harus disalahkan. Selain itu, sejak Urus menyerang Anda kemarin, keluarga mereka tidak mungkin ingin mempublikasikan acara ini. Jelas Meilani. Urus pasti akan bermain aman setelah menderita 2 kerugian besar karena mencoba mengecoh musuh mereka. Nori dan rombongan Geralt lainnya mengikuti tidak lama kemudian. "Bagaimana perasaanmu, Geralt?" Nori yang khawatir tidak bisa tidak bertanya ketika dia duduk di kaki tempat tidurnya. Nori telah ketakutan setengah mati sehari sebelumnya setelah melihat betapa buruknya kondisi Geralt. Takut dia tidak akan bisa pulih. "Jangan khawatir, aku jauh lebih baik sekarang," Geralt menjawab sambil tersenyum. "Itu berita yang luar biasa, Tuan Crawford. Beristirahatlah selama beberapa hari sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan kami ketika Anda sepenuhnya pulih," kata Rai. "Mereka tidak akan dapat melanjutkan perjalanan mereka dengan kecepatan mereka saat ini jika dia tetap dalam kondisi ini." Dengan mengingat hal itu, tindakan terbaik untuk saat ini adalah menunggu Geralt membaik. Geralt terdiam sesaat setelah mengangguk, sebelum berbalik menghadap partinya dan bertanya, "Ngomong-ngomong, kemana Tuan pergi?" "Oh, Dekan sudah pergi.
Dia menyuruh kami untuk menjagamu dengan baik dan memberitahumu bahwa dia telah menyelesaikan semuanya untukmu. Rai menjelaskan. Dengan keluarga Uru yang saat ini berantakan, tidak akan lama sebelum mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Geralt bisa santai setelah mendengar itu. Terlepas dari kabar baik, dia memiliki perasaan yang mengganggu di perutnya. Fakta bahwa dia masih dipukuli dengan buruk sehari sebelumnya menunjukkan bahwa dia tidak cukup kuat. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.